Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil absari wal hikam, amma ba'd. Yang kita hormati bersama, beliau tadi hadir di sini Romo Kiai Haji Ahmad Haidar selaku sesepuh KMF Wonosobo yang kami hormati, yang kita hormati bersama jajaran atau yang mewakili dari perguruan Islam atau Falah, maupun juga sebenarnya Pak Subhan ini juga Ikmafa ya, dari Ikmafa yang jauh-jauh hadir di tengah-tengah kita, yang bisa hormati Kang Lutfan. Jadi kalau saya memanggilnya itu Des Lutfan, manggil dulu waktu di pesantren, karena beliau ini satu angkatan, satu kerotaan pernah juga, jadi susah senang kita bersama. Segenap keluarga Matul Falah dari Wonosobo dan sekitarnya, Purworejo, Banjarnegara, para kiai, para sesepuh dari KMF yang dari Wonosobo dan sekitarnya yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, tentu kami bersyukur dan alhamdulillah bisa hadir meskipun melalui proses yang cukup panjang. Saya diminta sama Kang Lutfan untuk benar-benar merayu untuk menghadirkan Mas Marwan selaku ketum, tetapi karena situasi dan kondisi beliau pulang pergi ke Dapil ya, ke Rembang dan Padi, kemarin kondisinya lagi drop, dan beliau titip salam kepada panjenengan semua, dan kita doakan semoga segera fit kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sholawat dan salam mari kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua besok diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya ditugaskan dan mewakili Mas Marwan tentu akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan KMF dan apa yang sedang dilakukan oleh KMF. Yang pertama, mungkin panjenengan sudah pernah melihat video pendeknya Mbak Sahal ya, yang sempat viral menjelang 1 abad tahun 2011, dan beliau juga pernah waktu itu datang pas ada acara di Yogyakarta, di Krapyak. Kebetulan kami bisa sowan, beliau menyampaikan kenapa KMF itu menggunakan nama keluarga. Jarang kan alumni itu menggunakan nama keluarga, misalnya kan alumni Lirboyo, alumni dan seterusnya. Kenapa kita menggunakan keluarga ini? Sangat prinsip, mendasar dan penting. Dan awal-awal berdirinya KMF itu sempat menjadi persoalan bagi yang bukan hirij, Pak. Jadi waktu itu yang bukan hirij atau tidak lulus kelas 3 itu merasa bukan bagian dari Matul Falah. Dijak kumpul ora gelem, diundang ora teko. Aku ora lulus ya kan saka Matul. Itu awal-awal KMF berdiri itu sempat muncul perasaan itu. Nah, maka ketika 1 abad itu secara resmi KMF secara nasional diakui, dibentuk dan dilegalkan oleh perguruan Islam Matul Falah. Memang kalau kita lihat sejarahnya sudah lama, tahun 80 itu KMF sudah ada, terutama di Jakarta, di Mesir itu sudah ada. Tetapi secara resmi, formal, legal, dan KMF didirikan oleh BIM dan diakui sebagai lembaga alumni itu 2011. Makanya kalau kita hitung kepengurusan kami saat ini itu periode ketiga.
termasuk di tahun ke-11. Periode pertama ketuanya Mas Imam Aziz, periode kedua Kang Nurul Yakin, dan sekarang Mas Marwan. Jadi yang pertama ini penting kita pahami kenapa kita menggunakan nama keluarga di KMF itu, salah satunya ingin merangkul semuanya bahwa kita ini bagian dari Matlabul Falah. Iku lagi kelas telusanawi terus firis atau keluar mau diniyah ulatok, bahkan tidak sampai ketiga aliyah, itu semuanya diakui dan bagian dari keluarga Matlabul Falah. Ini penting untuk kami sampaikan, dan itu tertuang, termaktub dan tertulis di anggaran dasar KMF waktu muktamar pertama itu. Yang kedua yang juga perlu kami jelaskan, karena itu juga menjadi pertanyaan, apakah lulusan IPMAFA itu bagian dari KMF? Ini juga awal-awal jadi pertanyaan itu Pak Subhan, karena dianggap lulusan IPMAFA itu bukan bagian dari KMF atau hal yang lain. Ini juga perlu kami sampaikan, dan itu kami tuangkan di ADRT. Jadi kalau kita berbicara matolek, itu ya BIM dan IPMAFA. Makanya tadi saya sampaikan ke Kang Lupa, logonya ini kurang satu. Harusnya ada logo IPMAFA. Karena IPMAFA itu bagian tidak terpisah, makanya namanya masih ada Matlabul Falah, Institut Pesantren Matlabul Falah. Ini penting kami sampaikan. Yang kedua, kami dari BPKMF saat ini sedang mendorong para alumni keluarga besar Matlabul Falah untuk berdiaspora, masuk di berbagai bidang. Dari pendataan kita secara umum, dan itu masih perlu pendataan lebih jauh ya, itu sebagian besar keluarga atau alumni Matlabul Falah itu bergerak di bidang pendidikan. Makanya alumni kita itu banyak yang punya pesantren, punya sekolahan dan seterusnya. Bahkan kalau kita sering dengar dan diyakini oleh kita semua, yang pengen mulyo pokoknya mulang, apapun itu, DTPA, DTPQ, dosen, pokoknya mulang. Itu bagian yang menjadi keyakinan, nek kowe gelem mulang, insya Allah uripmu bakal kepenak dan makmur. Maka dari itu KMF mendorong, kalau saat ini sebagian kita itu masih besar di dunia pendidikan, kita harus mengembangkan diri di dunia yang lain, pengusaha misalkan, atau mungkin di birokrasi dan politisi tadi disinggung oleh Kang Lutfan, kita masih sangat sedikit. Maka dari itu ketika kemarin salah satu alumni kita yang jadi menteri, ya kita kesulitan mau ngangkat kader kita, itu kita kesulitan. Bahkan secara umum di Nahdlatul Ulama masih seperti itu. Termasuk hari ini kita punya bupati di Bener Meriah, mungkin yang pernah dengar namanya Tengku Sarwowi. Ini juga agak aneh ini kalau kita bilang dari segi linearisme kaderisasi. Beliau itu dulu di PMI itu tukang bakso masail. Organisasi mungkin nggak begitu secara, kalau kita di Matola itu yang terkenal kan tadi disebut Ismawati, HSM, atau mungkin Ismunasat gitu kan. Justru sing tukang bakso masail saya ini jadi bupati, sing kaya ning HSM di Rumono jadi bupati, mungkin sebentar lagi. Nah ini kita dorong alumni dan keluarga pun harus berdiaspora biar kita bisa berjejaring, dan ini sedikit banyak sekarang sudah mulai bisa kita rasakan. Kita punya Mbak Zaidah Syahwan di Basnas, komisioner Basnas Pusat, dan itu sangat membantu untuk beberapa program yang bisa kita unduh dari Basnas. Dan perlu kami sampaikan, kami di pengurus pusat alhamdulillah periode ketiga ini sudah mulai sedikit banyak ada peningkatan. Perlu kami laporkan bahwa saat ini kami sedang melakukan penataan organisasi dan konsolidasi.
Saat ini tercatat sudah ada sekitar 20 cabang KMF seluruh Indonesia yang sudah ber-SK, dan kemarin secara resmi ikut muktamar di Semarang, dan kita mendorong untuk KMF-KMF daerah yang lain untuk segera mengajukan SK dan terbentuk di daerah masing-masing. Dan ada 2 divisi penting yang saat ini dibentuk di BPKMF yang cukup kencang larinya, dan kebetulan ketua divisinya hadir di sini, dan namanya cukup unik karena kemarin sempat tarik ulur untuk membentuk divisi ini, yaitu divisi talenta, inovasi, dan pengembangan skill generasi muda. Ini jauh banget ini diskusi ini, sampai ada di sini ketuanya di sini, ketua divisinya, koordinator. Nah, ini perlu kami sampaikan kenapa ada divisi baru ini. Yang pertama, kita ingin merespon bukan tuntutan tapi keinginan KMF-KMF muda ini kan, atau kalau kita hitung sejak 1912 kita ini kan sudah ribuan, mungkin puluhan ribu alumni yang ada di berbagai daerah, dan jarak di antara mereka ini variatif ya, yang sepuh, yang muda, dan seterusnya. Dan dievaluasi selama ini, terutama yang pengurus pusat itu selama 2 periode kemarin itu kegiatan-kegiatannya itu banyak yang larinya untuk yang sepuh-sepuh atau yang senior-senior. Yang muda ini merasa tidak diperhatikan, ketinggalan, atau mungkin yang tua seperti saya ini tidak bisa merespon keinginan mereka. Makanya divisi ini dibentuk, dan ini buanter banget, dan mereka sudah berkali-kali mengadakan space ya Mbak Yeni ya. Sudah berapa kali itu space ini? Sudah berkali-kali ya, mungkin belasan ya. Oke. Tapi sebelumnya sudah mulai muncul waktu pramuktamar ya. Itu anak-anak muda sudah bergerak, dan space ini luar biasa, dan materi dan diskusi yang muncul itu macam-macam. Dan ini memang kita dirikan, kita bentuk untuk merangkul, memfasilitasi biar anak-anak muda KMF ini bisa berkreasi, diberikan ruang khusus yang namanya divisi talenta, inovasi, dan pengembangan skill generasi muda. Yang kedua, yang ini masih kita dorong untuk lebih maksimal, kita membuat divisi sosial politik, jaringan, dan hubungan antar lembaga. Ini juga berangkat dari keresahan itu tadi. Ternyata sebagian besar alumni kita itu masih di bidang keagamaan, sosial, terus kemasyarakatan, yang di birokrasi. Alumni kita yang jumlah puluhan ribu itu, yang di Basnas berapa orang sih, yang di KPU berapa orang, yang di DPR berapa orang. Padahal ini sangat penting untuk mempengaruhi dan mewarnai kebijakan yang ada di sekitar kita. Mungkin ada orang yang mengatakan, wah yang penting kita itu ngurusi agama lah, kita ngurusi pesantren, kita apolitis dan seterusnya. Jangan dikira hal yang berkaitan dengan diri kita dan kiri kanan kita itu semuanya berangkat dari kebijakan politik. Bahkan harga beras dan telur hari ini tidak lepas dari kebijakan yang ada di sana itu, dari perdagangan, dari semuanya itu keputusannya diputuskan secara politik oleh pemerintah melalui proses politik. Ini yang perlu kita ketahui. Harga pupuk mahal atau akses untuk anggaran kepada pesantren kecil, sejauh mana pemerintah daerah memperhatikan santri-santri kita untuk mendapat beasiswa, itu semuanya melalui kebijakan politik. Kita baru punya satu senior aja yang di Basnas, ini perlu kami laporkan juga. Alhamdulillah melalui beliau kemarin kita dapat program bimbel untuk 100 siswa kelas 3 aliyah di B. Dan perlu kami laporkan, alhamdulillah dari 85 yang mendaftar kemarin, 21 diterima di kampus negeri. Ini perlu kita syukuri. Ada yang di UNER, ada yang di ITB, ada yang di UNES, banyak yang lainnya di UIN. Ini alhamdulillah, dan ini baru terobosan tahun ini kita lakukan. Kalau dulu anak kelas 3 aliyah itu kan secara personal ya, bertarung untuk masuk ke universitas negeri. Alhamdulillah tahun ini melalui program kerjasama KMF dengan Basnas, kita mendapat slot 100 bimbel, dan dari 85 itu yang lolos 21. Ya ini mungkin baru pertama kali, masih latihan lah. Semoga ke depan
akan kita dorong adik-adik kita untuk banyak yang kuliah di universitas negeri. Yang berikutnya kita juga alhamdulillah saat ini di apa yang dilakukan oleh PPKMF juga direspon oleh BIM. Saat ini ada direktorat baru ya, pengembangan aset salah satunya dan kerjasama Ismail itu. Ini juga untuk merespon, dan alhamdulillah kebetulan yang saat ini sedang memimpin di Matola itu juga seangkatan saya dengan Kang Lutfan, jadi komunikasinya itu lebih apa ya, terbuka dan lebih enak. Kalau ada sesuatu ya langsung kita bicarakan. Saya biasa untuk komunikasi dengan direktur BIM, dan BIM selaku induk dari atau yang mendirikan KMF juga berharap kerjasama ke depan antara BIM, IMAFA dan KMF itu lebih produktif. Dan alhamdulillah kemarin di Jakarta waktu halal bihalal sudah ada taken MOU antara KMF dengan BIM khususnya. Dan saat ini melalui proses komunikasi dan diskusi itu, ini mohon restu dan doanya, dan ini memang proses panjang sebagaimana dulu lahirnya IMAFA itu kan prosesnya panjang, ada pasca aliyah dulu, ada tim yang dibentuk baru lahir setelah IMAFA, sekarang IMAFA. Nah ini kami dengan restu BIM, tapi nanti belum tahu ya hasilnya seperti apa ini karena masih proses panjang. Ini sedang menggagas SMP dan SMA Matulul Falah, dan itu sepenuhnya diserahkan kepada KMF untuk membuat konsep dan gagasan. Nanti kita tasihkan ke BIM ya, jadi tidaknya nanti kita minta restu dari BIM. Apakah nanti itu akan menjadi bagian yang integral dengan BIM hari ini dan di bawah Yayasan Nurul Salam, atau nanti akan diridhoi tetapi silahkan KMF untuk jalan sendiri membuat sekolahan SMP dan SMA itu, atau seperti apa. Ini proses baru kita lakukan, dan kemarin kita RCD-kan di Jakarta. Ini juga berangkat dari yang tadi saya sampaikan, sebagian besar dorongan untuk kuliah itu tinggi, tetapi kan kurikulum kita itu kan enggak linear dengan tuntutan yang ada di kampus, makanya harus berjuang dulu 2 bulan di drill melalui bimbel, itu pun dari 85 baru 21 yang bisa lolos. Nah kalau nanti besok kita punya SMP dan SMA, tentu ini jalurnya yang di perguruan tinggi, jadi hatinya masih Matulul Falah, connectingnya kepada kajen, akhlaknya akhlak soleh akrom, tetapi dia jurusan untuk yang di SMP SMA dan kampus-kampus negeri bahkan luar negeri. Ini untuk mengisi ruang kosong biar kader-kader BIM itu ada yang di birokrat, ada yang di teknokrat, ada yang di dunia-dunia profesional yang saat ini menjadi tuntutan banyak pihak itu. Yang terakhir, kami menyampaikan pesan, kita selaku alumni harus selalu terkoneksi. Makanya beliau Kiai Sahal selalu memesan kepada para alumninya, ojo lali kirim Fatihah setelah sholat kepada guru-guru kita. Ya, indikator saya pribadi sih sederhana. Salah satu itu yang paling sederhana adalah setelah sholat mengirim Fatihah. Ya paling enggak itu setahun ping-pindho lah ke kajian itu. 1 Syawal, 2 besok bulan Suro ini. Untuk soronan itu salah satu. Ya kalau orang Islam datang ke Mekah itu kan ibarat HP ngecas ya, biar spiritualitas kita itu meningkat dan kembali untuk connect. Kalau saya ya 2 kali minimal ke kajian itu Syawal sama Suro, untuk mengingatkan kembali bahwa kita masih terkoneksi dengan BIM, Mbah Mutamakin, Guru Matoleh, Nala Berkah dan seterusnya. Yang terakhir kami sampaikan terima kasih kepada Kang Lutfan, kepada Kang Rosid, segenap pengurus KMF Wonosobo yang pada siang hari ini telah mengundang kami. Sekali lagi PPKMF berharap ke depan dengan silaturahim, dengan konsolidasi, dengan kerjasama yang lebih produktif, dan sekarang di BIM sudah ada direktur kerjasama dan pengembangan aset. Semoga hubungan KMF, BIM dan IMAFA ke depan bisa lebih maksimal, menggagas banyak program, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada banyak pihak. Dari saya atas nama pengurus pusat dan mewakili Mas Marwan, mohon maaf jika ada kekurangan, dan selalu mohon doa dan dukungan semoga
KMF bisa lebih baik lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.